Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru bahasa Jepang dan bahasa Sunda di SMA Bakti Insani Bogor. Nama saya Imas Masliana Rahmah. Siswa-siswi biasa memanggil saya Sensei, Imas Sensei. Ohayo gozaimasu. Watashi wa Bakti Insani Bogor Koko no Sunda go to Nihongo no Sensei no Imas Masliana Rahmah desu. Koko no seto wa Sensei to yondeimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi terkait tata krama sebagai siswa. Secara harfiah, tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, atau peraturan. Sedangkan krama berarti cara, langkah, tindakan, kelakuan, atau perbuatan yang baik. Dengan demikian, tata krama adalah tata cara, sopan santun. Sebutan lain dari tata krama itu etika atau etiket. Tata krama sudah menjadi kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia, khususnya hubungan antar manusia masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tata krama terikat dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, perwujudan tata krama dapat dilakukan dalam berbagai kesempatan, di mana saja, khususnya sebagai siswa. Dapat di lingkungan rumah, dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan rumah, tata krama yang kita lakukan sebagai siswa tentu juga sebagai anak, yaitu menghormati orang tua dan melaksanakan perintahnya dengan baik. Kita juga diajarkan menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Sebelum berangkat ke sekolah, kita diajarkan untuk meminta izin kepada yang lebih tua, khususnya orang tua, lalu mengucapkan salam kepada orang tua dan anggota keluarga lain. Nah, kalau di rumah ada nenek, ucapkan salam juga kepada nenek, kakek. Nah, jika orang tua mengajak berbicara atau menegur, ada baiknya seharusnya kita memperhatikan dan mendengarkan. Ya. Nah, yang kedua dalam lingkungan sekolah. Tentu sebagai siswa, tata krama sangat dianjurkan dalam lingkungan sekolah, yaitu sama seperti di rumah menghormati yang lebih tua, sedangkan di sekolah orang tua kita yaitu guru. Di sekolah kita sebagai siswa harus menghormati guru dan juga karyawan sekolah dan teman juga. Ada baiknya kita melakukan 5S. 5S itu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ketika kita berpapasan, bertemu guru, bertemu karyawan sekolah, dan berpapasan dengan teman, kita senyum, lalu menyapa dengan mengucapkan salam. Jangan lupa juga untuk bersikap sopan dan santun, ya. Selain itu, saling menghargai antar teman juga. Kakak kelas dan adik kelas. Terhadap kakak kelas, selain menghargai, kita juga harus menghormati. Lalu kepada adik kelas, selain menghargai, kita juga harus menyayangi yang lebih muda, mengayomi. Nah, ada lagi sebagai siswa, tata krama kita yaitu menaati tata tertib sekolah. Ya. Nah, selain itu, yang ketiga dalam lingkungan masyarakat. Sebagai seorang siswa yang terdidik, tentu melakukan 5S juga kepada orang lain dalam masyarakat. 5S seperti yang tadi sudah saya sebutkan, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Pada dasarnya, perwujudan tata krama bagi siswa, bagi di lingkungan sekolah, keluarga,
maupun masyarakat banyak kesamaan saat tadi yang 5S. Lalu menghormati yang lebih tua juga, dan menghargai sesama, bersikap sopan dan santun juga kepada orang lain meskipun kita tidak kenal, ya. Harus saling menolong dalam hal baik, bergotong royong, menghargai saran, dan mau menerima pendapat orang lain. Itu dimanapun, ya. Tata krama. Nah, dalam tata krama ini kita tidak dapat dipisahkan dari yang namanya komunikasi, karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial pastilah kita berinteraksi dengan sesama, karena itu sifat alami kita. Nah, ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi ini. Pertama, jika ingin diperlakukan dengan baik, perlakukan orang lain juga sebagaimana Anda memperlakukan mereka, yaitu Anda memperlakukan mereka dengan baik, maka mereka juga akan memperlakukan kita dengan baik. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan. Tidak ada kembar satu telur yang sama. Anak kembar pun meskipun wajahnya sama, perawakannya seluruhnya sama, pasti ada perbedaannya. Perbedaan sikap juga, ya. Yang ketiga, kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang, tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini tata krama berkenalan kedua belah pihak, saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, tidak mengayunkan tangan. Saat berjabat tangan tidak mengayunkan tangan. Nah, yang kedua juga ini tata krama bertamu. Jadi saat akan bertamu, ada baiknya kita membuat janji terlebih dahulu, dan setelah membuat janji, kita datang tepat waktu yang sudah ditentukan. Nah, tata krama juga ada dalam berbicara. Tata krama kita dalam berbicara itu, berkatalah dengan kata-kata yang baik, tidak menyinggung perasaan. Gunakanlah kata-kata yang indah, yang memuji, yang membahagiakan hati seseorang. Dengarkanlah pembicaraan orang lain dengan baik. Dengarkan dulu dengan baik dengan seksama, lalu tunggu saat yang tepat jika ingin memberikan saran, berbicara juga, ya. Nah, kita juga dianjurkan perhatikan berbicara dengan siapa. Nah, kita melihat kita berbicara dengan siapa, lalu kita bersikap sopan, santun sesuai dengan lawan bicara kita siapa, apakah dia lebih tua atau lebih muda, ya. Ada juga di sini tata krama dalam berpenampilan. Tata krama berpenampilan di sini sebagai siswa, tentu pada saat memakai seragam sekolah putih abu, kemeja dimasukkan, pakai dasi, pakai sabuk hitam, lalu atribut yang lengkap, ya. Sepatu juga pakai yang dianjurkan oleh sekolah, ada pada tata tertib. Nah, pada saat waktu olahraga, pakailah pakaian dan sepatu olahraga. Lalu memakai pakaian juga harus cocok dengan situasi dan tempat. Selain itu, ada juga tata krama saat berjalan bersama. Misal di sini, laki-laki kan harus melindungi perempuan. Jika dua perempuan dan satu laki-laki berjalan bersama, laki-laki yang harus berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Karena itu laki-laki harus melindungi perempuan. Lalu jika ada dua laki-laki dan satu perempuan berjalan bersama, perempuan berjalan di tengah. Pokoknya jangan sampai perempuan yang berjalan di dekat dengan lalu lintas, di sisi yang dekat dengan lalu lintas. Tidak, ya. Itu untuk laki-laki, karena laki-laki harus melindungi perempuan. Lalu kita juga diajarkan tata krama saat makan. Saat makan dan minumlah dengan tidak bersuara. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Sebelum makan kita berdoa, lalu setelah makan kita juga berdoa, bersyukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Lalu jika batuk atau bersin, tutup dengan tangan. Ada baiknya kalau bersin itu kita izin dulu keluar ya, jangan di meja makan, jangan di tempat makan ya. Kalau batuk juga ada baiknya seperti itu. Jika emang mendadak tiba-tiba ingin batuk, tutup dengan tangan seperti ini, atau lebih baik lagi dengan sapu tangan atau tisu agar lebih higienis. Nah, kita juga diajarkan tata krama menggunakan fasilitas umum, yaitu jangan buang sampah sembarangan. Kita sudah disediakan tempat sampah menurut jenisnya ya, yang bisa didaur ulang, yang tidak, yang basah dan kering. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita tolonglah sesama ya, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman, karena pada saat pandemi ini, tidak hanya pada saat pandemi, kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan diri kita agar terhindar dari banyak penyakit ya. Lalu taman umum, taman sekolah, taman umum di masyarakat umum juga kita harus ikut menjaga sebagai rakyat ya. Lalu sopan berkendara di jalan, harus sopan dan santun kapanpun itu dan dimanapun. Nah, itu yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya terangkan tentang tata krama sebagai siswa. Sekarang saya memiliki 2 pertanyaan, tolong jawab di kolom komentar ya. Yang pertama, jelaskan bagaimana sikap Anda dalam menyikapi seorang yang lebih tua yang tidak menaati prokes dengan baik dan benar, dengan Anda tetap menjaga tata krama Anda sebagai seorang siswa ya. Yang kedua, salah seorang kakak kelas kamu, ini contohnya ya, kamu memiliki kakak kelas yang usianya di bawah kamu, tapi dia kakak kelas kamu yang melanggar tata tertib sekolah, misal yaitu merokok, padahal usia kakak kelas kamu itu belum mencukupi. Nah, apa yang akan kamu lakukan dengan tetap menjaga tata krama kamu sebagai siswa ya? Nah, itu saja pertanyaannya, ada 2. Tolong jawab di kolom komentar ya. Cukup sampai di sini penjelasan dari saya, materi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.